Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renmol Nafatan, NIM G003155 dari kelompok A7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi serta kelenjar yang berperan dalam mekanisme tersebut beserta urutannya. Jadi di sini kita mulai dari ereksi penis yang merupakan peran saraf parasimpatis dari rangsang psikis maupun rangsang fisik. Jadi jelas ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis di bagian sakralis medulla spinalis melalui saraf-saraf dari pelvis nanti ke penis. Nah, saraf parasimpatis ini bakal melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptide selain dari asetilkolin. Nah, oksida nitrat ini nantinya bakal mengaktifkan enzim guanylyl siklase sehingga menyebabkan peningkatan pembentukan guanosil monofosfat dan dapat melebarkan arteri-arteri penis serta jalinan trabekula serta serat otot polos di jaringan erektil bagian corpus cavernosa maupun corpus spongiosum di dalam batang penis. Nah, dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis itu bakal bertambah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi. Sehingga tekanan itu bakal tinggi dalam sinusoid cavernosa dan menyebabkan penggembungan jaringan erektil. Sehingga karena arteri itu bakal terisi sama darah-darah, penis itu bakal menjadi keras dan memanjang. Ini yang dinamakan dengan fenomena ereksi. Nah, setelah terjadinya ereksi tadi, kita bakal lanjut ke emisi dan juga ejakulasi. Ini kalau ereksi tadi parasimpatis, kalau emisi dan ejakulasi itu simpatis. Nah, emisi dan ejakulasi merupakan puncaknya dari kegiatan seks pada laki-laki. Sehingga ketika rangsang seks menjadi amat kuat, pusat refleks medulla spinalis mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medulla spinalis pada segmen thoracalis 12 dan sampai ke lumbalis 2. Lalu berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatis pelvis untuk mengawali yang namanya emisi. Nah, dari emisi itu nanti dimulai dengan kontraksi vas deferens serta ampulanya, lalu keluar sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesica seminalis. Buat apa? Itu buat menyekresikan atau menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra juga. Sehingga nanti sperma itu bakal bercampur dengan semua cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar pulbo uretra untuk membentuk yang namanya semen. Nah, setelah semuanya bersatu dan terbentuk semen, kita lanjut ke pengisian lanjut ke ejakulasinya. Nah, ejakulasi itu awalnya adalah pengisian uretra interna dengan semen tadi, lalu setelah diisi dengan semen ini nanti akan muncul sebagai sinyal sensoris dari nervus pudendus ke regio sakral medulla spinalis sehingga menimbulkan rasa penuh mendadak di organ genitalia interna, lalu menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Kan otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus ini adanya di pangkal dari penis itu sendiri, jadi dia yang bakal mendorong nantinya semen ini keluar dari uretra sehingga menyebabkan tekanan ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan ductus genital serta uretra yang akan mengejakulasikan semen dari uretra keluar. Ini yang dinamakan dengan proses ejakulasi. Sementara itu, kontraksi ritmis otot pelvis dan kontraksi beberapa otot penyangga tubuh menyebabkan gerakan mendorong dari pelvis ke penis, membantu mendorong semen ke bagian terdalam dan cervix uterus serta vagina. Nah, seluruh periode emisi dan ejakulasi ini disebut dengan orgasme laki-laki. Baik, berikutnya kita lanjut ke ada kelenjar apa saja sih yang bekerja dan urutannya itu bagaimana. Jadi, ketika kita seorang laki-laki itu ereksi, nanti tuh yang bekerja dulu adalah kelenjar bulbo-uretralis dan juga kelenjar litre yang ada di uretra. Nah, kelenjar ini bakal menyekresi atau mengeluarkan lendir untuk melumasi uretra dan juga untuk menstabilkan pH di uretra sehingga yang tadinya mungkin dilewati oleh urin sehingga asam nantinya akan disekresi cairan yang sifatnya lebih basah supaya uretra ini bisa netral sehingga sperma yang nantinya lewat uretra ini tidak mudah mati atau tidak rusak lah seperti itu. Lalu saat ejakulasi nanti mulai kelenjar prostat ini mengeluarkan sekretnya yang antara lain untuk menurunkan keasaman uretra lagi untuk yang tadi
mungkin masih ada sisa urin atau sebagainya, lalu lewat cairan sekresi prostat ini supaya pH-nya tidak asam. Lalu spermatozoa diperas keluar dari ductus epididymis ke uretra, lalu kelenjar vesicula seminalis mengeluarkan sekret yang kaya fruktosa untuk nutrisi spermatozoa. Nah, si sperma yang keluar dari epididymis dan si sekret vesicula seminalis ini nanti bakal bertemu di ductus ejaculatorius sebelum terjadi ejakulasi. Baik, itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2, kita bakal membahas proses fertilisasi dan juga transport zigot serta nidasi pada proses pembuahan. Jadi yang pertama, fertilisasi itu adalah sperma dan ovum yang bersatu membentuk suatu genom baru yang mengandung kromosom dan gen dengan jumlah yang sama berasal dari ibu dan ayahnya. Nah, proses fertilisasi ini dimulai dengan ovum dan sperma kan. Nah, ovumnya ini keluar bersama corona radiata dan zona pellucida masuk ke tuba uteri lewat fimbria. Kalau spermanya, dia akan mengalami proses kapasitasi spermatozoa. Kapasitasi ini biasanya membutuhkan waktu 1-10 jam. Nah, ovum dan sperma ini bakal bertemu dan berada di ampula tuba uteri, tapi sperma harus menembus zona pellucida yang melapisi ovum. Nah, saat sperma mencapai zona pellucida, sperma itu bakal berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida, sehingga sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteolitik yang membuka jalur sperma menuju ovum. Nah, dari situ lanjut ke transport zigot dan juga nidasi. Nah, dibutuhkan 3-5 hari untuk mentransportasi ovum yang dibuahi ke kavum uteri. Ini dipengaruhi oleh epitel bersilia tuba fallopi. Lalu nanti tuba fallopi yang dilapisi oleh permukaan yang tidak rata dan berlubang-lubang sehingga menghalangi perjalanan ovum walaupun ada arus cairan. Nah, isthmus tuba fallopi tetap berkontraksi secara plastik selama 3 hari setelah ovulasi sehingga diperlukan progesteron yang disekresi corpus luteum untuk menghasilkan relaksasi tuba. Setelah itu, transport yang tertunda memungkinkan terjadi pembelahan sel. Ovum yang sudah membelah itu disebut blastokista dan mendapat nutrisi dari sekret yang dihasilkan tuba fallopi. Nah, blastokista ini tadi mencapai uterus dan menetap di kavum uteri selama 1-3 hari sebelum berimplantasi ke dinding rahim atau endometrium. Pada saat ini, blastokista mendapat makanan dari susu uterus. Nah, implantasi dan nidasi merupakan hasil kerja sel-sel trofoblast yang bekerja atau berkembang di permukaan blastokista tadi. Sel-sel ini menyekresi enzim proteolitik untuk mencerna dan mencairkan dinding endometrium. Setelah implantasi tadi, sel-sel trofoblast ini beserta sel-sel lain yang berkaitan bakal berproliferasi dengan cepat membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Nah, setelah itu sel stroma endometrium berubah menjadi sel desidua karena progesteron dan menyekresi lebih banyak glikogen, protein, lipid, dan mineral yang penting untuk makanan embrio pada kehidupan awalnya. Untuk untuk fertilisasi dan transport juga serta nidasinya. Lanjut berikutnya kita bakal membahas alur perjalanan urin pada traktus urinarius serta proses mekanisme berkemih. Oke, baik, jadi di sini kita bakal ngebahas mekanisme berkemihnya terlebih dahulu. Jadi berkemih atau miksi itu merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi ini melibatkan 2 tahap utama. Yang pertama, ada kandung kemih terisi secara progresif hingga tekanan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Jadi nanti vesika urinaria atau kandung kemih ini bakal terisi oleh cairan urin secara perlahan dari sedikit lalu tambah banyak sampai kurang lebih ambang batasnya di 300 ml. Baru muncul sensor untuk rasa ingin kencing karena kapasitas dari vesika urinaria itu sekitar 500 ml. Nah, tahap keduanya adanya refleks saraf yang disebut dengan refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Jadi kita bakal at least sadar bahwa kita tuh ingin buang air kecil. Lalu refleks miksi ini adalah refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Refleks dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Itulah kenapa kita bisa sadar kalau kita pengen buang air kecil. Nah, otot polos kandung kemih atau musculus detrusor saat berkontraksi meningkatkan tekanan dalam VU
dari 40 sampai 60 mm Hg. Kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih. Nah, melalui potensial aksi dapat menyebar ke seluruh otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya, menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, berikutnya ada sensasi nyeri dalam ureter dan refleks ureterorenal. Ureter dipersarafi oleh serat saraf nyeri. Bila ureter terbendung, kalau misalkan ada batu ureter, bakal terjadi refleks konstriksi kuat atau penyempitan yang sangat kuat dan rasa nyeri yang hebat, yang sangat sakit. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatik balik ke ginjal untuk mengonstriksi arteriol ginjal, sehingga produksi urin atau urin yang keluar dari ginjal itu bakal menurun jumlahnya. Ini yang disebut dengan refleks ureterorenal untuk mencegah aliran yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Sebenarnya intinya kalau ureter terbendung, nanti refleksnya akan menyebabkan pengeluaran urin dari pelvis ginjal itu menurun, sehingga tidak semakin banyak cairan yang menuju ke ureter. Nah, tadi dari bagian ini bisa dilihat bahwa dari pengaturan refleks tadi kan kandung kemihnya terisi. Nah, dari kandung kemih yang terisi ini bakal semakin banyak cairan yang masuk ke vesika urinaria, nanti reseptor di sana tuh bakal tegang, sehingga menyebabkan adanya rasa saraf parasimpatis yang menyebabkan kandung kemihnya berkontraksi. Nah, sphincter ureter interna itu secara mekanik terbuka bila kandung kemih berkontraksi melalui musculus detrusor tadi. Itulah yang dinamakan dengan proses berkemih. Tapi ada juga di pengaturan volunter, di mana korteks cerebri juga berperan di proses berkemih. Di mana ketika tadi kandung kemih terisi lalu reseptor tegang, dia mungkin juga menghambat motor neuron menuju sphincter ureter eksterna. Kalau yang korteks cerebri, dia bakal menstimulasi motor neuron menuju sphincter ureter eksterna. Nah, kalau dihambat oleh si pengaturan refleks tadi dari reseptor tegang ini, dia dihambat, dia bakal membuat sphincter ureter eksternanya terbuka bila motor neuron dihambat lalu berkemih. Tapi kalau korteks cerebri, dia menstimulasi motor neuron menuju sphincter ureter eksterna, nanti sphincter ureter eksterna tetap tertutup bila motor neuron dirangsang, sehingga tidak berkemih. Jadi korteks cerebri ini adalah ketika kita sedang menahan buang air kecil. Jadi tidak selalu kalau kandung kemih terisi itu nanti kita langsung berkemih, tapi mungkin kita bakal menahan karena motor neuronnya dirangsang oleh korteks cerebri tadi. Nah, untuk jalur perjalanan urin itu sendiri sebenarnya itu kan berasal dari urin. Itu kan zat sisa hasil metabolisme tubuh yang difiltrasi dari ginjal lalu lanjut ke keluar ke ureter dari pelvis renalis. Nah, dari ureter ini nanti dia bakal masuk ke vesika urinaria melalui karena ginjalnya kanan kiri dan ureter juga kanan kiri, dia masuk melalui dua lubang ini, ostium ureteris. Lalu di vesika urinaria ini bakal numpuk sampai ambang batas di vesika urinaria ini dapat menyebabkan adanya refleks tadi, adanya rangsangan tadi, supaya kita ada keinginan untuk buang air kecil. Nah, setelah kita muncul keinginan untuk buang air kecil dan kita sudah ke toilet dan mengambil ancang-ancang untuk buang air kecil, nanti ginjal itu bakal keluar melalui ostium uretra internum untuk dialirkan sampai ke ostium uretra externum. Nah, itu tadi untuk jalur perjalanan urin pada traktus urinarius. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.